PDN Jilid 2 dengan judul Kerendahan Hati adalah Wujud Kasih Tanpa Batas. Bacaan firman Tuhan terambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bagaimana dengan sikap Anda terhadap tugas-tugas kasar? Apakah Anda mengomel ketika harus menggosok toilet atau membuang sampah? Apakah Anda mengeluh karena melakukan tugas-tugas yang Anda anggap remeh? Saya pernah melihat kutipan Bunda Teresa yang menantang dan menyadarkan sikap hati saya. Dia berkata, cuci piringnya bukan karena kotor, bukan karena disuruh mencucinya, tapi karena kamu menyayangi orang yang akan menggunakannya nanti. Hal ini mengingatkan saya pada gambaran tentang Yesus. Ia tidak mencuci piring, namun ia mencuci kaki. Dalam Yohanes 13 ayat 1 dengan ayat 17. Itu adalah pekerjaan rendahan dan dia tidak perlu melakukannya. Bagaimanapun juga dia adalah Tuhan, dia tidak seharusnya menggosok kaki murid-muridnya yang kotor. Petrus memahami dengan benar bahwa Yesus terlalu hebat untuk melakukan tugas seperti itu. Namun Yesus berkata, jika aku Tuhan dan gurumu telah membasuh kakimu, maka kamu wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberi contoh kepadamu agar kamu juga melakukan apa yang telah aku lakukan kepadamu. Ayat 14 dan ayat 15. Yesus menunjukkan kepada kita sebuah contoh bagaimana dengan rendah hati melayani satu sama lain dalam kasih. Selama pelayanan di dunia ini, Yesus memberi teladan dalam pelayanan yang rendah hati yang dimotivasi oleh kasih terhadap sesama. Dalam ayat ini Paulus menunjukkan bahwa Yesus adalah satu dengan Tuhan, namun dia mengosongkan dirinya. Dia mengesampingkan hak ilahinya dan memilih merendahkan hati derajat ilahinya dan mengenakan kemanusiaan kita yang rendah. Tuhan kita menjadi seorang pelayan. Tuhan kita menjadi manusia yang esa dengan otoritas tertinggi, menyerahkan kehendaknya kepada Bapa dan taat bahkan sampai mati di kayu salib. Instruksi Paulus adalah hendaklah kamu memikirkan hal ini. Kita harus memiliki pola pikir yang sama seperti Kristus. Tidak ada pekerjaan yang lebih rendah dari yang dilakukannya meskipun dia adalah raja di atas segala raja. Dia mempunyai wewenang sebagai Tuhan, namun dia menyerahkan nyawanya dalam pelayanan yang rendah hati. Apa motivasinya? Dia tidak membasuh kaki murid-muridnya yang karena kotor. Dia tidak mati untuk kita karena dia diberitahu bahwa dia harus mati. Dia melakukannya karena dia mengasihi kita. Roma 5 ayat 8 mengatakan, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tuhan kita Yesus Kristus mempraktekkan apa yang Ia khotbahkan. Dia mencontohkan pengharapan bagi kita dan Dia memanggil kita untuk mengikuti Dia dan melakukan apa yang Dia lakukan. Hari ini saya mendorong Anda untuk menunjukkan kasih Anda kepada seseorang dengan melayani mereka. Itu bukan tindakan glamor. Hal itu mungkin luput dari perhatian atau tidak dihargai. Penerimaan mungkin yang tidak pantas mendapatkannya. Tetapi ini bukan tentang Anda atau harga diri Anda. Ini tentang melayani dengan pola pikir yang sama seperti Kristus dalam kasih dengan kerendahan hati. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, bagaimanakah Yesus memberikan teladan kerendahan hati bagi kita? Bagaimana Anda dapat meniru kerendahan hati Kristus saat ini? Yang kedua, maukah engkau menjadi teladan utama tentang arti melayani dengan rendah hati dan mau melayani orang sekitarmu karena cinta kasih dan kerendahan hati? Yang terakhir, mulailah belajar memuridkan. Undanglah seseorang teman untuk bergabung dengan Anda setiap hari untuk minum kopi pagi atau mengobrol tentang Tuhan. Mulailah dengan percakapan yang ringan tentang hari ini ataupun masa depan. Tuhan Yesus memberkati.